Cerita pengalaman pertama malam ini dimulai dari gue ya, Nat, Moy. Ya. Iya. Dan ternyata emang ada pengalaman mirip sama yang tadi lu udah sampein di awal. Di luar sana, beneran ada orang yang masih ngerasa atau nganggep anggota keluarga itu masih hidup, padahal ya udah meninggal. Cerita ini kiriman dari sebut aja Ratih ya. Cerita pengalaman yang sampai sekarang masih sering bikin bulu kuduk dia tuh merinding setiap dia nginget. Cerita tentang meninggalnya kakeknya si Ratih ini, dan tentang masa 40 harian yang selalu dipercaya dalam tradisi Jawa. Oke. Orang bilang arwah yang baru meninggal itu belum benar-benar pergi. Mereka masih pulang, masih berkunjung, bahkan masih ngelihat keluarga mereka sampai 40 hari berlalu. Awalnya statement ini cuman kayak cerita turun-temurun aja, tapi satu hari Ratih akhirnya ngalamin sendiri. Jadi kakeknya Ratih, sebut aja Mbah Dakir, ini meninggal di usia mendekati 90 tahun karena emang udah tua dan sakit-sakitan. Malam itu rumah rame dari keluarga dan tetangga yang pada ngelayat gitu ya. Tangis campur doa, bacaan-bacaan kedengaran di seluruh penjuru ruangan mulai dari pagi sampai malam. Dan dari semua itu, di ruang tamu ada satu benda yang emang sengaja nggak disingkirin. Nah, benda itu tuh kursi goyang tua punya mbahnya si Ratih. Kursi kayu dengan anyaman rotan yang setiap sore selalu dipakai sama mbah buat duduk, ngerokok kelobot, atau bahkan sekedar ngoles-ngoles minyak kayu putih ke badannya aja. Kursi goyang ini sengaja tetap ada di situ, di tempatnya semula, seolah jadi tanda kalau ya emang mbah itu tuh masih ada, masih bareng mereka. Malam tahlilan pertama datang, semua orang mulai ngumpul di ruang tamu buat baca-baca doa. Karena udah pada bantu-bantu dari pagi, Ratih di situ capek. Jadi dia sempet ada momen buat masuk kamar istirahat. Nah, tapi dari arah kamar, Ratih ini ngedenger ada sesuatu gitu, Nat, Moy. Ya. Suara mirip sama suara kursi goyangnya mbah. Deritanya pelan, berulang. Padahal pas coba dicek ya nggak ada siapa-siapa. Ratih cuma bisa bengong, diem, badannya merinding. Soalnya Ratih yakin banget itu tuh bukan cuma sekedar bunyi kayu biasa. Beneran suara kursi yang lagi dipakai, diayun, persis sama kebiasaannya mbah. Dan gak cuma itu, Ratih ini juga nyium bau minyak kayu putih di kamarnya. Baunya kuat banget dan khas persis sama bau kayu putih yang biasa dipakai sama mbah sebelum tidur. Ratih sempat nyoba nanya ke ibunya perihal bau ini, tapi di situ ibu cuman senyum tipis aja, nepok bahunya Ratih sambil bilang, "Biasa, Dek. Orang Jawa kan emang percaya kalau arwah itu belum pergi dari tempat tinggalnya sampai 40 hari. Iya, suka denger tuh gue gitu. Jadi jangan takut ya, Dek. Itu tandanya Mbah masih sayang sama kita." Kayak gitu. Nah, kalimat ini awalnya cukup bikin Ratih lega. Mungkin emang ada benernya juga kalau Mbah itu masih nemenin mereka di rumah. Tapi rasa lega ini ternyata gak bertahan lama, Nat, Moy. Kenapa? Karena Ratih inget banget nih, ini baru masuk malam ketiga. Sekitar tengah malam, Ratih ini kebangun karena tiba-tiba haus. Tapi pas Ratih baru ngebuka pintu kamarnya, dia bisa ngeliat tipis dari arah ruang tamu, si kursi goyang itu gerak-gerak pelan. Padahal gak ada angin juga di ruang tamu, gak kerasa angin sama sekali. Semua jendela dan pintu juga ketutup rapet. Dan pas Ratih coba jalan ngedeket, kelihatan ada siluet orang lagi duduk di kursi itu. Bahunya bungkuk, kepalanya nunduk, samar-samar. Tapi Ratih kayak kenal sama bentuk badan itu. Ratih tuh ngerasa kayak itu tuh mirip banget sama sosok Mbah Dakir, mbahnya dia. Ratih buru-buru ngedeket ke ruang tamu sambil manggil pelan, "Mbah, Mbah." Tapi makin deket dia ke ruang tamu, perlahan sosok ini tuh kayak bangkit dari duduknya. Ada suara tongkat dipukul kenceng ke lantai, terus hilang gitu aja. Dan yang bikin merinding lagi adalah sosok Mbah Dakir emang hilang, tapi tongkatnya Mbah Dakir itu masih berdiri dan jalan gitu aja dengan sendirinya sampai halaman teras depan. Buset. Terus baru jatuh gitu aja. Dan ternyata suara ketukan ini gak cuman kedengeran sama Ratih doang. Mbah putrinya, istrinya si Mbah Dakir ini, itu juga ternyata diam-diam ngedenger. Jadi hari-hari berikutnya, kehadiran Mbah Dakir ini kerasa makin nyata buat Ratih. Pintu kamar Ratih sering banget diketok pelan setiap tengah malam. Suaranya tuh teratur,
tok, tok, tok. Tapi setiap coba dibuka sama Ratih, gak ada siapa-siapa. Bahkan rumahnya sepi, pada tidur semua. Tapi di lantai depan kamarnya Ratih itu jelas banget ada jejak basah. Seakan-akan emang ada yang jalan ke arah ruang tengah. Beberapa kali foto keluarga yang kegantung di tembok juga suka jatuh dengan sendirinya gitu. Terus ada suara batuk kering yang khas banget. Itu batuknya Mbah Dakir. Itu sering kedengeran dari arah dapur. Suara yang dulunya tuh sering banget didengar sama Ratih setiap pagi. Adiknya Ratih, yang pada saat itu juga masih kecil, jadi suka ketakutan sendiri. Dia sering banget setiap malam lari-lari ketakutan, kayak lagi dikejar-kejar sama sesuatu gitu. Terus langsung masuk ke kamar ibunya sambil terus nangis-nangisan. Kalau kata adiknya Ratih ya, katanya dia tuh ngelihat ada Mbah Dakir lagi duduk di kursi goyang sambil senyum aneh dengan wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong. Si ibu cuma bisa meluk adiknya kenceng-kenceng sambil terus doa buat tenangin. Tapi kalau dari wajahnya, Ratih yakin kalau itu sebenarnya ya ibunya juga takut. Tapi yang bikin Ratih makin gak tenang itu adalah perubahan-perubahan kecil yang mulai kerasa. Bau minyak kayu putih yang sebelumnya menenangkan gitu ya, lama-lama tuh jadi kecampur sama bau amis, kayak darah yang ngering atau bahkan bau bangke. Suara batuk mbahnya juga berubah, gak cuma sekilas. Sekarang tuh kedengeran jadi tambah panjang, parau, dan kadang kedengeran deket persis di belakang kupingnya Ratih. Kursi goyang juga makin sering gerak sendiri. Gak pelan, tapi kenceng dan liar, kayak emang didorong dengan amarah gitu loh. Bahkan satu hari, saking kencengnya gerak, kursi goyang ini tuh bisa sampai pindah di depan pintu kamarnya Ratih. Pokoknya makin lama makin gak enak suasana rumahnya Ratih. Dan semakin dekat ke hari ke-40, suasana rumah tuh makin kerasa berat dan penuh teror. Sekeluarga mulai mikir, jangan-jangan yang datang ke rumah itu bukan cuman arwah Mbah Dakir aja, tapi ya emang ada sesuatu lain yang ikutan nebeng lah buat datang. Dan puncaknya di sini Nat, Moy. Ada satu malam yang beneran bikin Ratih itu trauma banget. Malam dimana di tengah tidurnya itu, tiba-tiba ranjang tuh kerasa goyang. Pas Ratih buka mata, Ratih ngeliat udah ada Mbah Dakir yang duduk di ujung ranjangnya dia. Wow. Badannya pucat, bibirnya biru, tapi beliau tuh senyum. Dengan suara lirih, Mbah Dakir tuh bilang, "Jaga ibu ya Nduk, jangan biarin Mbah balik lagi." Kata gitu. Nah Ratih tuh nggak tahu maksudnya apa, tapi badan Ratih tuh kaku di situ. Dan dalam hitungan detik, sosok badan Mbah Dakir itu perlahan tuh tenggelam ke lantai, ngilang gitu aja. Dan malam itu Ratih nggak bisa balik tidur lagi sampai pagi. Dan akhirnya tiba nih di malam ke-40. Sekeluarga ngadain tahlilan terakhir. Rumahnya Ratih di situ rame lagi sama orang-orang yang baca doa. Tapi dari sore, hawa rumah tuh udah beda. Dingin banget sampai nusuk ke tulang. Dan pas doa-doa mulai dibacain, lampu ruang tamu tuh sering banget redup gitu dengan sendirinya. Kursi goyang juga gerak pelan. Terus deritannya tuh kedengeran di tengah-tengah bacaan doa. Tapi orang-orang gak ngeh aja, cuman Ratih doang yang ngeh. Ratih refleks langsung noleh ke arah sudut ruangan. Dan di sana Ratih ngeliat jelas banget ada sosok Mbah Dakir lagi berdiri. Badannya samar, matanya kosong, tatapannya lurus ke arah Ratih. Kupingnya Ratih tuh kayak ditusuk gitu loh. Dan tiba-tiba ada bisikan tajam kedengeran. Dan jelas Ratih yakin itu suaranya Mbah Dakir. Ngomong kayak gini, "Udah waktunya Mbah pergi Nduk." Kata gitu. Dan setelah itu sosok Mbah Dakir hilang gitu aja. Kursi goyangnya pun tiba-tiba stop goyang, gak bergerak sama sekali. Sejak malam terakhir itu semua tanda-tanda tuh hilang. Bau minyak kayu putih juga gak pernah muncul lagi. Kursi goyang juga gak pernah gerak lagi. Rumah beneran hening. Dan untuk pertama kalinya dalam 40 hari ke belakang, akhirnya Ratih sekeluarga tuh bisa tidur dengan tenang. Tapi ya ketenangan ini sifatnya tetap gak bertahan lama juga. Ratih cerita sampai sekarang dia masih sering mimpi ketemu sama Mbah Dakir. Nah di dalam mimpinya ini, Mbah Dakir tuh mukanya tenang dan damai, gak nyeremin kayak sebelum-sebelumnya. Mbah Dakir seolah-olah tuh cuman mampir doang. Tapi di beberapa bulan kemudian, Ratih kebangun lagi dari tidurnya di tengah malam. Dan dari kamar, Ratih ngedenger ada suara kursi goyang.
Jeritnya pelan, teratur, persis kayak dulu yang sering dia denger. Dan pas coba diintip dari celah pintu, kursi goyang itu gerak-gerak sendiri lagi. Tapi kali ini Rati udah gak berani buat nyamperin. Dia lebih milih buat balik kasur, dia nutup badan pakai selimut, terus baca doa dalam hati aja. Berharap ya kali ini yang datang emang bener-bener Mbah Dakir, bukan sosok yang lain. Mungkin bagi sebagian orang pengalaman ini kayak halusinasi atau keanggap sebatas efek dari perasaan kangen yang berlarut-larut gitu ya. Tapi buat Ratih, apa yang terjadi di 40 hari itu ya beneran nyata. Ada kalanya dia juga ngerasa dia lagi ditemenin sama mbahnya. Tapi ada kalanya juga Ratih yakin kalau yang datang tuh bukan Mbah Dakir. Pertanyaan yang sampai sekarang masih belum kejawab sama Ratih. Tapi gue tuh sebenarnya masih suka bingung juga sih. Soalnya ada juga orang yang bilang kalau misalnya orang yang udah meninggal itu udah gak akan ada urusan lagi di dunia gitu loh. Jadi bisa aja sosok-sosok yang dia kira mbahnya dia itu tuh jelmaan jin gitu. Benar, bisa jadi. Ya mungkin jadi kayak nyaru karena ada pemahaman kalau 40 hari itu masih ada di sana. Tapi sebenarnya itu bukan orang yang kita kenal ya, tapi setan gitu ya. Berarti bisa jadi maksudnya ya selama 40 hari tahlilan di rumahnya Rati ya bisa jadi itu memang bukan Mbah Dakir gitu kan. Iya bisa jadi kayak gitu. Kalau gitu langsung gue mulai aja ya cerita malam ini Moy, Bi. Tempat pertama yang bakal gue bawain ini masih jadi salah satu tempat yang bisa dibilang tuh paling sering dialamin sama pendengar-pendengar kita. Dan tempat ini adalah hotel. Tempat yang hampir setiap harinya tuh jadi jalur lalu lalang, bukan cuma manusia, tapi juga makhluk-makhluk lainnya. Dan hotel ini lokasinya tuh ada di Jogja. Jadi bayangin aja berapa banyak hotel di Jogja nih yang ternyata sampai sekarang nih masih nyimpen rahasia-rahasia mistis. Si pengirim cerita ini tuh namanya Aya, dan ini tuh nama aslinya dia ya. Dia gak apa-apa nih kita ceritain. Ini pengalaman dia dan temennya beberapa tahun ke belakang pas masih pada kuliah. Waktu itu kebetulan masa libur kuliah tuh masih nyisa sekitar 1 mingguan. Jadi si Aya ini ngajakin temen-temennya buat liburan ke Jogja. Aya berangkat sama 3 temennya, ada Fahra, Agus, sama Yogi. Dan selama di Jogja, mereka tuh tinggal di penginapan yang emang udah kelihatan tua. Di sini penginapannya nih bukan gak sengaja ketemu, tapi emang dipilih karena harganya tuh murah dan kebetulan tuh lagi pengen dapet nuansa tradisional gitu. Akhirnya mereka pesen 2 kamar di lorong paling ujung. 1 buat cewek, 1 buat cowok. Di 2 hari pertama di sana, jujur tuh gak ada yang aneh. Tapi mulai masuk malam ketiga, semuanya mulai berubah nih Moy, Bi. Malam itu mereka berempat nih lagi ngumpul di kamar cewek. Agus sama Yogi lagi asik main game di handphone. Sedangkan si Fahra lagi teleponan sama cowoknya. Nah, karena cukup berisik, makanya di situ si Aya nih pengen dengerin lagu. Tapi pas dia lagi nyari headphone-nya, ternyata gak ketemu, gak ada juga di kamarnya dia. Kalau kata yang cowok-cowok nih, mungkin headphone-nya nih ketinggalan di mobil. Makanya di situ pelan-pelan si Aya pergi nyamperin mobil buat ngambil headphone-nya dia. Di situ dia inget banget masih sekitar jam 10 malam, tapi lorong penginapan nih rasanya udah sepi. Udah tuh singkat cerita dia ngambil, terus balik lagi ke kamarnya. Tapi belum sampai kamarnya, masih ada sekitar 4 kamar lagi lah. Dia ngerasa kalau di belakangnya dia tuh kayak ada yang ikutan jalan juga. Tapi pas dia nengok beneran, masih kosong dan sepi kayak sebelumnya Moy, Bi. Pokoknya gitu-gitu aja terus tuh, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Dan karena takutnya di belakang tuh emang beneran ada orang jahil, makanya Aya langsung buru-buru nyepetin jalannya dia. Nah, tapi pas posisi Aya udah makin deket sama kamarnya, tiba-tiba ada angin kenceng banget dari belakangnya dia. Angin ini gak cuma lewat, tapi kayak sampai nubruk dia gitu rasanya. Pokoknya kenceng banget lah. Di sini saking kenceng anginnya, si Aya nih sampai kedorong, terus nabrak ke tembok di ujung lorong itu. Di situ Aya tuh langsung satu badan sakit semua. Jangankan buat gerak, buat teriak aja tuh susah banget. Tapi untungnya gak lama dari situ, Fahra tuh keluar dari kamar karena gak denger ada kayak suara benturan tadi. Farah di situ langsung panik, takutnya tuh kayak penyakit asmanya Aya ini kambuh, karena kebetulan si Aya ini punya asma. Akhirnya dia sama anak-anak cowok tuh langsung bantu ngebopong Aya balik ke kamar buat istirahat. Nah, singkat cerita besokannya nih, Aya kebangun di jam 6 pagi. Dia langsung nyuruh yang lain buat siap-siap cari sarapan jalan kaki di sekitar penginapan. Tapi karena tempat makannya nih pada full,
Akhirnya mereka mutusin buat dibungkus aja, terus makan di penginapan. Ayah nih bisa dibilang kalau jalan tuh cenderung lebih cepat dari teman-temannya. Makanya gak heran kalau dia duluan yang sampai ke penginapan. Dan di sini kondisinya masih pagi banget ya. Tapi pas ayah nih mau ngebuka pintu kamarnya, dia ngerasa jelas banget ada sosok yang lagi nungguin dia dari dalam kamarnya. Dari celah bawah pintu itu tuh kelihatan kayak ada bayangan orang tinggi banget lagi berdiri. Dan gak mungkin dong itu room service karena emang masih pagi banget kan di situ. Dan karena itu si ayah ngurungin niatnya dia langsung nungguin yang lain buat balik makan di kamarnya. Di sini pikirannya ayah tuh mulai nggak fokus di pagi itu. Dia sarapan sambil bengong sampai tiba-tiba tuh ada suara barang jatuh dari kamarnya dia. Di sini si ayah kaget, dia ngelihat sekeliling dan dia tuh baru sadar kalau di kamarnya nih nggak ada Fahra atau siapapun Bi. Ayah juga langsung keinget kalau sebelum ke kamar cowok-cowok ini, si Fahra ini tuh emang izin balik ke kamar buat ngambil barang dulu. Terus di situ mereka langsung buru-buru lari ke kamar ayah dan pas pintu kamarnya dibuka, di situ Fahra tuh nggak sadarin diri di samping kasur, pingsan. Jadi dia pingsan di atas kasur, terus ada sosok hitam gede kayak genderuwo gitu dan posisinya tuh kayak pengen nerekam si Fahra gitu. Agus sama Yogi yang nggak pernah ngelihat setan di situ cuma diem terus kaget gitu aja. Tapi ayah tuh takut, khawatir juga nih sama kondisi temennya di dalam itu. Akhirnya tanpa mikir panjang, si ayah nih langsung lari masuk ke kamarnya Fahra, terus usaha buat nyadarin Fahra yang lagi pingsan. Sedangkan si Agus sama Yogi itu langsung ngebopong Fahra buat diangkut ke kamar cowok-cowok. Nah untungnya sosok genderuwo tadi tuh cuma anteng nge-freeze dengan mulutnya tuh kebuka kayak siap nerekam gitu. Dan semua barang-barang tuh langsung diangkut sama ayah biar sekalian keluar dari kamarnya dia. Dan pas Fahra sadar, akhirnya tuh dia cerita kalau katanya tadi tuh pas dia mau ngambil barang itu, tiba-tiba tuh ada yang ngedorong dia dari belakang. Sampai kepalanya tuh kepentok tembok, terus pingsan. Jadi dia tuh belum sempat ngelihat si sosok genderuwo tadi itu. Tapi secara pengalaman mirip banget kan sama yang dialamin sama ayah kemarin. Nah karena itu juga ayah tuh akhirnya langsung maksa buat pindah penginapan. Padahal masih ada sisa 4 hari 3 malam lagi Bi. Awalnya ditahan nih sama Agus sama Yogi. Tapi di situ karena ayah udah siap ngebayarin sisa penginapan barunya itu, akhirnya mereka semua pindah. Dan sepanjang sisa liburan mereka di Jogja, mereka semua tuh pada nyari tahu apa alasan mereka berempat ini sampai diganggu sama sosok genderuwo tadi. Terus alasannya? Dan usut punya usut nih Moy. Pas setelah selesai liburan itu, mereka balik ke rumah masing-masing. Ayah baru nanya lah ke salah satu temennya yang indigo. Dan kalau kata temennya ini, ayah tuh dapat gangguan itu karena ulahnya si Yogi sama Agus. Mereka tuh sering ngomong kasar di setiap main game mereka itu. Dan ternyata Fahra itu tuh gak cuma teleponan sama cowoknya aja, tapi dia tuh VCS. Nah pantesan tuh mereka diganggu. Kan jatuhnya gak sopan kan. Gitu. Oh ini gue gak pernah melakukan ini di hotel dan dimanapun sih sebenarnya. Tapi gue penasaran aja kayak, kan itu gak ganggu setan ya? Kayak kenapa mereka ngerasa risih gitu maksud gue? Ya mungkin maksudnya vulgar gitu loh Moy. Dan di tempat baru yang mungkin penunggunya gak suka kali gak ya kayak etis gitu. Kali gak ya? etis, bisa jadi. Walaupun gue gak percaya lu gak pernah kayak gitu ya. Tapi kalau gue sih lebih kayak ini, lu udah bayar hotel berapa hari ke depan, gak jadi lu pakai hotelnya tuh, menurut gue lebih kesana sih sebelnya tuh. Ya Allah.